Enak memang. Biar temu lawak. Lingguh pinggir ora penak. Ini pinggir, sini pinggir. Saya nggak setuju dengan pendapat Anda. Kasih nilai 5 dari 10. 5 dari 10. Berapa, Mas? 11 dari 100. 11 dari 100. Luar biasa. Kita nggak mau ngomongin itu. Mas Afif. Mas Api. Kalau ngomong tuh pakai dalil. Pakai dalil ya. Dalil di sana. Dalilnya di sini. Ngomongin apa Lil? Ngomongin tentang Selamatan kita. ya, sudah dipastikan sih itu 5 tahun ke depan seperti apa. Sedih ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Indonesia Tetap menuju kayak gini-gini mukbang. aja. Kita kan lagi puasa nih, Mas. Iya. Lagi puasa Kok terus minum, Afif? Ya kan udah waktunya. waktunya berbuka. Bulannya bulan puasa. Iya, saking semangatnya berpuasa jadi suasananya puasa terus gitu. Enggak ada buka-bukanya. Nggak ada Iya, buka-bukanya. merasa puasa gitu. Karena udah into banget dengan Iya. puasa. Karena udah vibes-nya puasa terus. Udah berapa hari kita jalani puasa. Tapi puasa ya gini-gini aja. Lu puasa seharian ngapain? Puasa seharian di kampus sih. Waduh. Kan masih kuliah. Dia tidak mau menjelekkan dirinya sendiri. Di Menuntut ilmu, kampus. Bro. Iya. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Tapi ini memang jadi PR loh, Mas. Permu. PR Per juga. kita. Kalau aku sendiri kalau nggak ke kampus nih, Mas. Iya. Nggak ada Kalau kegiatan ya kalau nggak ada Bener, kegiatan. Bener nggak ada kegiatan. Pasti bawaannya pengen killing time. Killing time. Killing time, bunuh waktu dengan cara apapun itu karena kan ketika puasa rasanya kayak kapan sih maghrib gitu kan. Dan di kampus pun nggak bisa berbuka kan? Nggak bisa. Ya bisa kalau udah waktunya maghrib bisa berbuka. Berbuka ya. Enggak, bukan. Mau kalau di rumah kan kayak bisa spend time waktu lebih banyak untuk malas-malasan dan lain-lain atau ya main PS. game. Main game. Tapi kan lebih bermanfaat main game di rumah tidur ketimbang ke kampus liatin paha. Ayo. Itu dilematis juga loh. Iya ya. Itu kalau Kampus ke mana kampus itu yang boleh buka paha? Ya nggak tahu. di Kampusnya kampusku ya. masih boleh tuh buka Iya apa? kan? Itu kan ini juga kan? Gimana tuh lagi bulan puasa? Modul basarnya gimana tuh kalau? Tapi dilematis kan. Kampus. Tapi kan ke kampus niatnya buat belajar, Mas. niatnya. Buat kuliah, belajar absen. Bukan untuk Oh ini memilih keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kan puasa di rumah. Puasa di rumah, Kemudian nggak ada halangan, ya kan? Nggak banyak rintangan gitu loh, cuma puasa habis itu tidur selesai gitu. Tapi buka kalau keluar kan menantang gitu. menantang diri. Modul bahasa astagfirullah. Iya kan? Nunduk lihat gini ada lagi. Apalagi sekarang udah masuk ke hari berapa kan? 21 kan? Iya. Ya, Itu 22 kan? 21 ya? 21. Pekan ketiga? Pekan ketiga 21 ya? Mengerti apa ini? Pekan kedua apa pekan ketiga? Ini menunggu ini. saking lamanya merasakan vibes puasa jadi bingung. Nggak ngitung sih. Pengennya puasa berjalan lamban tapi di sisi lain pengen cepet-cepet maghrib. Iya. Nah, dengan tadi itu dia waktunya dibunuh gitu. Dia suka membunuh memang tuh. Ya dengan ya jangan amit-amit juga sih. Tapi kan kita juga pernah membunuh waktu itu dengan yang scrolling sosmed. Enggak jelas ngapain scrolling sosmed. Main PS, main game. Apalagi nyemil. Mobile Legend tuh sekarang Mobile Legends ya? sangat-sangat nggak hilang lah. Kata-kata PUBG. kata-katanya berubah nggak sih? CODM. Kan Mobile Legends kalau di luar puasa kan di luar bulan Ramadan kan dark banget ya kata-katanya. Toxic banget. Enggak, kata-kata umpatan-umpatannya kan? Oh, anunya yang streamernya. Ya, streamernya. Ya, mungkin Ramadan sedikit berkurang sih. Begitu udah buka puasa udah lain lagi cerita. Capek kali dia mau Ya, streamer kan rata-rata kan malam kan? Ada emang siang. Ada Streamer jarang tapi kan? ada yang siang. Siang ke kampus Tapi soalnya. pada nggak ya kan puasa. nggak semuanya mahasiswa juga. Iya. Iya, streamernya kasusnya mahasiswa dia, semua. kasusnya dia. Iya, Gitu loh. benar. Kalau streamer pas puasa sih pada kicep ya. Nggak banyak ngomong karena udah capek menghibur viewers. Tapi nggak semua kan yang main game ya. Yang Nggak paling mayoritas itu kan scrolling itu kan. sekarang Scrolling sosmed. sosmed. Wah, itu bisa Sosmed punya seharian. apa aja? Instagram dan Twitter Main TikTok gak? aja. Enggak main. Gue main TikTok. Main TikTok. Gak bisa gini-gini. Mas Habib main TikTok. Tapi ngomong Twitter bukan Twitter, Instagram, TikTok. Kan ini Ramadan ya, kan pasti kita dari awal Ramadan udah main medsos. Iya. Iya kemarin Twitter 01. Iya. Twitter 02. Enggak waktu ininya, waktu kalau di Instagram kan explore-nya. Iya. Nah, explore-nya berapa persen yang Ramadan banget gitu. Terang saya enggak?
Pernah sih, pernah. Berapa persen Ramadan? Kalau bukan Ramadan banget, tapi seberapa muslim kamu di explore Instagram? Nah, itu Ada tuh challenge-nya. menentukan. Bisa. Kan Ya, bisa kelihatan. Yang paling sering itu kan apa, algoritma ya? Iya. algoritma. Coba buka HP-mu coba. Di sini nggak ada Instagramnya. Oh iya. Iya. Tapi kalau di HP ku rata-rata konten Ini muslim. algoritma Ramadan kan? Ya. Tapi di luar Ramadan pun juga isinya kebanyakan teknologi, terus muslim lifestyle dan lain-lain. Coba dilihat yang nggak sengaja ke like. Gak bisa dong kalau dilihat yang nggak sengaja ke like kan udah dihapus. Dihapus. Tapi tetap aja Ramadan kan paling ya spill makanan berbuka, spill resep-resep. Tapi itu jadi acuan juga nggak sih? Explore kemudian FYP. Iya. Acuan bahwa selama Ramadan ini 20 hari ini kita masih on the track gitu ya. Bisa. Puasanya iya. Jadi parameter iya. Algoritmanya juga ngikutin Ramadan gitu loh. Harusnya. Iya kan? Tapi lucunya nih Mas, 2 tahun terakhir itu di explore Instagram ataupun TikTok pasti ada konten kreator yang bikin mukbang. Dan itu nggak tahu kenapa ya, algoritmanya selalu mengarahkan itu masuk FYP atau explore tuh pasti di siang hari. Di siang hari. Ya, si Melki Bajai. Oh, mungkin karena yang tahun lalu. 2 tahun tapi terakhir. kan kadang-kadang itu ini ya, general tuh, semua masuk ke situ. Iya, beneran. Beneran iya serius. Aku kan nggak pernah apa namanya follow atau lihat gitu. Tahu-tahu ada di. Oh, ini kita perlu report nih, ya kan? Ini bagian dari propaganda. Mengganggu. Kayak ini kan kalau keluar di siang hari kan enak banget nih. Tangan kanan loh. Oh iya. Satu. Dari tangan kiri gak ada yang ngingetin. Astagfirullahaladzim. Maaf. Mungkin Mas apa Kidal ya? Kidal. Gak apa-apa. Kidal kepanjangan dari Dia kadal. Kidal. Kadalil. Apa kepengen dari apa Mas Kidal? Kidal kalau saya ordal. Oh. Orang dalam gitu ya. Jalur Dalam suasana puasa Dalam dan suasana Ramadan. puasa Ramadan. Iya, kan kita nggak ngomongin Selamat MK kan? lagi. Kita kan ngomongin MK kan ini. Apa? Kita kan nggak ngomongin MK. Ngomongin Oh iya. MK itu menjelang kemenangan Ramadan. Oh, menjelang kemenangan Ramadan. Siap. 10 hari terakhir kan. Kemenangan Syawal. Kemenangan Ramadan. Ramadan juga. Ramadan kemenangan. Iya kan? Kemenangan bulan Ramadan. Siap. Tapi sering gak sih ngerasa di ujung-ujung Ramadan itu merasakan Ramadan gue sia-sia nih. Udah kelewat sebanyak hari itu. Kita kan di hari ke-21 ya. Waduh, kemarin-kemarin tuh aku ngapain aja gitu. Pernah ngerasain gak? Sering. Hampir setiap Ramadan selalu ngerasa ini kan, selalu ngerasa 20 ke belakang kok berkurang terus gitu ya. Mas, dalil gimana Mas? Ya kurang lebih sama. Sama kan? Sama. Saya setuju dengan Setuju. Udah gini aja. Yang beda dong. Biar panjang nih podcastnya. enggak nih sambil mikir. Beneran. Tapi beneran setuju sih karena memang faktanya seperti itu. Kayak 10 hari pertama semangatnya Oh luar ada biasa. grafik lagi naik. Tapi kalau dipikir-pikir jangan-jangan tapi udah gak ada bisikan setan ya. Kalau kita suuzon kan kadang-kadang selalu ada pembisik. Kan kadang-kadang pembisikan itu bukan hanya untuk kemaksiatan, tapi kadang-kadang pembisikan itu ada ketika kita sedang taat kemudian dibisiki bahwa kamu belum maksimal, kamu belum ini, sehingga dia merasa tidak bahagia dengan ketaatannya itu. Itu mungkin bisikan hawa nafsu kali ya. Jadi kita kan udah 20 hari puasa gitu. Kan berarti udah 20 hari kita puasa, 20 hari kita taraweh, 20 hari kita sholat malam. Ya kan? Artinya itu kan semua di sisi Allah kan nilai ibadah. Iya. Terlepas dari itu plus minusnya ya, kekurangan dan sebagainya, bolong-bolong di sana sini, tapi kan itu semua ibadah. Nah, kalau kita di hari ke-21 ada perasaan masih kurang, kita jadi bertanya-tanya juga apakah perasaan itu adalah nilainya adalah positif gitu, bahwa ini koreksi kemudian sisanya gaspol gitu ya, ataukah ini hanya bisikan dari hawa nafsu supaya untuk dia bermain supaya supaya Ramadan ini kita nggak menang gitu. Kok bisa? Kayak nafsu itu mendorong. Ya kan karena ini kita merasa jadi kita nggak berbangga gitu dengan puasa kita nggak pede dengan Ramadan kita tidak pede dengan ketaatan. Bukannya kita juga disuruh untuk Iya takut, itu satu sisi ya. takut untuk puasa kita nggak terima, makanya tadi aku merasa menyesal nih. Tapi menyesal terus kan kalau ujungnya menyesal terus ya. Iya, kalau ujungnya adalah semakin baik, semakin kenceng gitu, semakin gas gitu. Tapi kalau ujungnya adalah makin gini, berarti itu tanda-tanda bukan
bisikan dari apa? Malaikat mungkin, bisikan dari suara-suara baik di hati kita. Mungkin dari suara-suara yang ingin kita tidak menang di pertarungan Pilpres ini. Iya. Satu putaran. Satu putaran Ramadan. Satu putaran Ramadan. Iya, 30. Iya kan, 30 hari. bisa jadi itu Iya. kan kalau kita refleksi ke situ kan refleksi. Tapi bisa juga ini Mas mungkin ada perasaan merasa lebih mulia dibandingkan teman-teman sebayanya. Kayak wah aku udah misal di hari pertama atau pekan pertama aku udah berhasil menamatkan 30 juz. Iya. Atau aku terawihnya nggak bolong-bolong. Oh ya karena lihat medsos tadi itu ya mungkin banyak yang update Hataman nih. hataman nih udah juz 21 yang kedua misalkan. Single dong. Iya kan? Tahun kemarin, Iya kan? tahun kemarin itu wah luar biasa itu euforia dan mereka seperti dapat validasi dari beberapa konten kreator besar di Indonesia yang mengatakan bahwa oh nggak apa-apa kayak gitu untuk saing-saingan kan berlomba-lomba dalam Fastabiqul kebaikan. khairat. Fastabiqul khairat. Masuk nggak tuh Fastabiqul khairat? Gimana? Tadi. Mas Arif gimana? Kamu Masuk nggak? ente dulu dong. Fastabiqul khairat masuk nggak? Ini makanya ini yang saya tanyakan Mas. Kira-kira gimana? gimana itu? Saya diserang. Saya cari aman. Saya cari aman aja. Kita jadi menyerang Iya. tengah ya. Jawabannya adalah sahur gratis. Karena makan siang gratis membatalkan. Menuju Indonesia mukbang ini loh. Iya, harus sahur gratis. Karena makan siang gratis Kalau membatalkan. sahurnya gratis, nggak ada yang gitu-gitu. Nggak ada yang gitu-gitu. Tapi masalahnya kan bukan masalah. Tapi buat syiar bagus sebenarnya sih ya. Iya. Kalau iya buat Kan kita nggak tahu niat orang selalu apa ya. iya nggak bisa menilai. Dua sisi mata koin. Dua sisi mata koin apa? Dua Mata uang. Dua koin mata Hah? Dua sisi mata uang. enggak mata uang dong. Mata koin. Dua sisi koin. Dua sisi koin ya. Ya itulah pokoknya. Yang penting ada duanya kan. Iya. Oke, guys. All in. All in. Ya, selalu ada gitu sih. Satu buat syiar ya penting gitu kan. Orang lain butuh. Tapi kan kita lagi di negara muslim ya. Iya, kenapa tuh? Iya kan? Tapi kan syiar kalau Syiar misalkan apa coba syiar? mengombori ya kak, memotivasi teman-teman agar ayo dong masih ada sisa sehari nih kejar nih hatam nih, ayo dong. Yang beda tuh paling penerimaan di kitanya di masing-masing tuh beda-beda ya. Ada yang menerima itu sebagai motivasi dan kemudian ayo balapan bareng gitu. Ada yang lihat sebagai yang negatif kan orang beda-beda kadang-kadang di situ ya. Oh negatif mulu berarti dia. Iya. Enggak, aku kan sempat kepikiran aja karena beberapa komentar yang aku baca itu karena mereka merasa kok mereka tuh nggak ngajak konten kreatornya tuh nggak ngajak ayo, nggak ada kata-kata yang sifatnya imperatif, tapi memang pure menunjukkan progresnya. Aku udah segini loh, kayak gini. Nggak ada ayo kapan lagi kita bisa dapat pahala, bukan, tapi lebih ke progresnya. Alhamdulillah hari ke-10 sudah 3 kali hatam. Dan ini sudah bergeser ya. Tadi kan kita dari tadi ngomongin Ramadan kemudian ngapain aja scroll medsos. Tapi ngabuburit masih nggak? Yang online, yang offline. Emang ada ngabuburit online? Ya maksudnya ketemu offline gitu. Ada ngabuburit online ada? Yang pacaran syariah itu? Enggak, bukan yang ketemu offline, ada nggak yang suara-suara gitu sih? Saya habis 20 jus nih, 20 jus. Oh, nggak ada. Nggak ada malah kan? Ada malah. Oh yang kayak gitu. Yang kayak Kalau ketemu nunjukin teman progres, ya kayak kita nih bertiga nih Oh kan lagi ngobrol. nggak ada. Enggak banget sih ketemu orang. Enggak kan? Ico ya, saya sudah hatam nih. Mungkin takut memberikan kesan pick me, Iya kan? si paling khatam. Balik hatam. Udah 20 hari ya. iya 20 hari. Rasa. Tapi kan kita nggak bisa menilai hati orang kan. Maksudnya dia maksudnya apa? Iya kan? Iya. Siapa tahu dia beneran memang fastabiqul khairat untuk menyemangati teman-teman lain. Betul, itu kan kita kan ngambil kasusnya dari komentar orang. Tapi juga selain fastabiqul khairat kalau menjelang akhir ini pada sibuk ini ya persiapan perpisahan dengan Ramadan. Iya ke Ramayana. Iya. Iya kan? kita nggak di endorse. Iya kan? sorry kita Pada nggak di siap ke endorse. sana kan? Padahal di 10 hari terakhir kan di 10 hari terakhir kan diminta untuk mengencangkan Fokus mengikat ikat pinggang, bukan cepat-cepat menyelesaikan check out di keranjang. Benar. Iya kan? Harus menguatkan ikat Ikat pinggang, pinggang, bukan cepat-cepat check out di keranjang. Benar. Tapi itu ada sih memang yang Dan itu kita terdukung sama promo
Lebaran, Iya, itu yang perlu diwanti-wanti. ongkir gratis. Tapi sebenarnya itu sering ya mesti berulang terus ya. Tapi kenapa kita terjebak terus? Kenapa tuh? Mungkin bukan kitanya mas. Apanya? Orang-orang di sekeliling kita. Masa? Iya. Mas Habib belanja nggak? Enggak sih. Enggak kan? Yang belanja siapa? Jadi keuangan di sana semua. Nah itu, ya kan? Gak bisa all in di sana. Iya kan? Kalau ini di sana ya. Uangnya di sana. Nah ini belum relate. Iya. Dalil belum relate. Meskipun punya dalil tapi belum punya. Nanti kan dia lebaran apa namanya? Cari sepupu yang cantik. Enggak sih. Enggak juga sih. Tapi memang ada chance-nya sih. Tapi enggak nyari juga. Tapi menjelang lebaran memang itu benar banget Mas tadi. Kayak harusnya ngikat pinggangnya dikuatkan, bukan cepet-cepet check out di keranjang. Iya kan? Tergoda terus FYP TikTok ya kan. Terus di Shopee juga walaupun nggak pasang TikTok sih. Cuma godaan besar untuk belanja tuh semakin besar juga. Itu sangat-sangat relate sama anak muda sekarang. Serangan-serangannya berarti ini ya. Banyak relate sih. ya, Kayak banyak kan? persiapan mudik juga. Itu melebihi serangan fajar gitu loh. Serangan fajar tuh ya Dan sehari itu 2 hari. kita bukan untuk ini ya melihat sisi negatifnya tapi lebih Memaknainya gimana? iya itu kan. Pun tadi kan dibilang yang ibadahnya kenceng juga ada sisi negatifnya kan tadi. Iya, Bilang, iya. Ini yang duniawi juga emang ada sisi positifnya, diskon. Enggak, bukan sisi positif itu sih Mas, tapi lebih ke kan kita puasa. Oh. Puasa itu menahan dari sesuatu yang mubah sebenarnya. Kan dibolehkan makan minum di luar bulan puasa. Iya sih. Iya kan? Belanja juga boleh, belanja juga boleh. Boleh sebenarnya. Tapi Jangan berlebihan. puasa itu diajarkan untuk manage gitu, mengatur gas remnya gitu. Iya kan? Bener. Tapi begitu masuk Ramadan kita dihadapkan bukan dengan sesuatu yang haram loh. Itu jadi ini juga kan? Ah iya. Kita nggak ada tiba-tiba pas Ramadan ada apa promo apa yang haram, enggak. Semuanya halal. Halal. Baju. Semua boleh itu, boleh semuanya. Tapi Iya sih. balik ke kita lagi. Kita masuk bulan Ramadan, di antara esensinya itu adalah menahan diri dari hawa nafsu, kemudian mubazir, kemudian menghambur-hamburkan dan lain sebagainya untuk kontrol diri. Kan kontrol diri berarti kita sendiri, masing-masing kita yang paling ngerti sejauh mana kontrol diri itu. Nah, dihadapkan dengan begitu banyak mubah di depan kita ya. Di awal-awal tadi kan kita bahas makanannya kan, begitu di akhir ada aja sesuatu hal yang boleh sebenarnya boleh mubah, tapi apakah itu yang kita Itu esensi Ramadan ini. iya, esensi Ramadan dan puasanya gitu. Kan sayang udah puasa 20 hari bisa menahan sesuatu yang mubah, makanan bisa menahan, tapi begitu di ujung Kelolosan nih. nggak tahan juga gitu. Berarti kuat-kuatan nih. Rugi dong gitu, ya kan? Iya. Yang bener aja. Ya udah aja. Iya rugi kan? dong. Menyayangkan itu aja. Berarti memaknai menuju garis finish Ramadan tuh gimana? Gimana Mas Dalil? Saya sambil mikirin. Gimana ya? Pertanyaannya ini spontan. Harus spontan. Uhuy. Tadi ada sebenarnya cuma belum keluar lagi nih. Iya. Enggak quotable gitu sih. Mau ST nggak? Iya. Teh. Enggak deh. Apa maknanya apa 10 hari terakhir itu? Nggak ada yang lebih baik dibandingkan menguatkan keinginan untuk bisa lebih dekat lagi sama Allah 10 hari terakhir. Itu menurut aku sendiri ya. Menurut aku sendiri kayak nggak ada sih goals yang lebih besar dibandingkan memaksimalkan apa yang ada di depan. Di depan mata banget ini 10 hari itu. Iya, iya. Tapi abstrak sih emang, rewardnya abstrak. Rewardnya abstrak. Iya. Nggak soalnya kan oke, kita bandingin reward ya. Reward diskon sama reward pahala kan lebih jelas reward diskon tuh. Iya. Kapan lagi nih 10 hari terakhir ada diskon segede ini? Wujudnya ada ya. Wujudnya ada. Sementara ini rewardnya abstrak. Nanti berarti balik ke filosofi yang lebih dasar lagi untuk kita sebagai manusia dan sebagai orang Islam dan orang beriman gitu. Apa tuh? Kalau orang manusia kan itu manusiawi itu. Semua orang suka dengan makan, semua orang suka dengan harta, momentum, belanja apa segala macam, dan itu manusiawi. Allah nggak melarang itu untuk dikerjakan. Tapi ketika kita sudah berikrar rukun Islam pertama ya, syahadat, kemudian sholat, puasa dan lain sebagainya, kita harusnya udah naik level gitu. Kan di surat Al-Baqarah ayat awal-awal itu kan yu'minuna bil ghaib kan.
mengimani sesuatu yang ghaib, Nggak nampak. yang nggak nampak. Oh iya iya. Dan kata para ulama ghaibul ghaib itu, yang ghaib dari yang paling ghaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngeliat. Jadi ketika kita udah masuk ke Islam, masuk ke dalam syariatnya, masuk ke iman, itu idealnya kita adalah manusia next level gitu. Dia membumi gitu, tapi Ada di hatinya situ tuh ya? terhubung ke sana gitu. Ya. Jadi dia nggak goyah gitu, dia nggak gumunan, dia nggak FOMO. FOMO, oh iya kan? Dia karena dia kakinya nginjek langit ke tanah, tapi hati dan ruhnya tuh ke langit gitu, iya kan? Dan itu udah kita biasakan selama kita sholat kan? Kan sholat kan ini kan penghubung. Sementara puasa itu ibadah, dia itu ibadah. Kalau sholat kan kita gerak fisik ya kan, banyak gerak fisiknya. Kalau puasa dia sebenarnya kan ibadah batin itu. Kan perut nggak kelihatan kan? Kelihatan nggak? Enggak kan? Enggak. Jadi dia tuh ibadah Bagian perut kelihatan. buncit Ya, mencit. atau batannya itu kan, yang bagian lambungnya lah, Lambung, atau iya. berpuasa di sini, ya kan? Dia kan nggak kelihatan. Dia sebenarnya tuh dia antara amalan ya zahir, kemudian ada makan dan minum, tapi yang dirasakan kan yang di sini, organ tubuh, organ dalam lah. Kalau sholat kan organ luar semua tuh. Oh, organ dalam. Iya, organ dalam. Bukan organ tunggal. Nah, organ dalam itulah kenapa di Allah langsung yang membalasnya itu, karena dia ibadah zahir tapi semi batin gitu loh. Dia ada makan minum tapi dia ibadahnya itu berhubungan dengan organ dalam itu. Jadi nggak kelihatan di mata manusia tapi dilihat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu gejolak di sini. Karena makanan kan berhubungan dengan seluruh metabolisme tubuh kan. Ya nanti ke otak, ke semuanya lah. Jadi dia pintu masuk ke level keimanan yang lebih tinggi itu sebenarnya puasa. Kalau kita ini ya perdalam lagi makna puasa itu sendiri. Berarti 10 hari terakhir ini Iya ini memaknai itu sih. puasa. lebih dalam lagi. Meredefine makna puasa itu tadi sebagai gimana kita bisa berjuang untuk melawan godaan-godaan. Iya, dan kita diminta untuk gas Oke, guys. pol dalam taat dan mengabaikan atau mengesampingkan antrian-antrian yang kita takut diskon tak dapat. Gitu kan? Oke. Setuju. Bungkus. Habis ini apa lagi? Sudah. Belum kan? Gaza belum? Udah selesai ya? Udah. Ya udah. Tadi udah dibungkus tadi. Bagus tuh, jangan diterusin.